Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa duduk untuk bertemu lagi. Salawat dan salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas surat yang terakhir dalam juz Am. Surat ini memiliki banyak nama. Di dalam mushaf yang kita kenal, nama surat ini disebut An-Naba. Sebagian ulama mengatakan nama suratnya adalah Amma. Yang lain mengatakan nama suratnya adalah Amma Yatasa'al. Sebagian yang lain menamakan Tasa'al. Sebagian lain mengatakan surah Al-Muqsirah. Dan beberapa nama yang banyak sekali yang dicantumkan pada surah An-Naba ini. Secara kaidah Al-Quran, apabila satu surat banyak nama, berarti dalam surat ini terkandung sesuatu yang sangat-sangat besar sekali. Karena tidak mungkin kandungannya sangat besar kalau namanya begitu banyak. Maka surah An-Naba ini surah yang sangat agung karena banyak petikan-petikan pelajaran yang nanti kita akan bahas dari ayat per ayat dalam surah An-Naba ini. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'al 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma dalam bahasa Arab itu terrangkai dari dua huruf an dan ma, cuma digabung menjadi amma. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy itu bertanya-tanya. Anil naba'il 'adzim, rupanya tentang kabar yang sangat-sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang selama ini mereka perselisihkan tentang berita besar itu. Karena saya namun sekali-kali jangan seperti itu, sungguh mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla, kemudian sekali-kali jangan seperti itu, saya namun sungguh mereka akan mengetahuinya. Apa maksudnya ayat pertama sampai ayat 5 ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul di tengah orang-orang kafir Quraisy, ada 4 hal yang menjadi keraguan bagi orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentang tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, tentang Al-Quran. Yang ketiga, tentang kerasulan.
dan yang terakhir tentang adanya hari kebangkitan. 4 perkara ini menjadi keraguan orang-orang Quraisy, sehingga para pembesarnya sampai kepada orang-orang yang di pasarnya saling bertanya-tanya soal 4 perkara ini. Pertama, soal tauhid, la ilaha illallah. Kenapa kemudian mereka bertanya-tanya soal la ilaha illallah? Karena selama ini orang-orang musyrik itu menyembah banyak Tuhan. Di sana ada Lata, di sana ada Uzza, di sana ada Manat, di sana ada Hubal, bahkan ada berhala. Dulunya seorang pezina yang dikutuk di Ka'bah belakangan disembah, namanya Saif dan Nailah. Ada namanya berhala itu Saif, satunya Nailah. Saif laki-lakinya, Nailah itu perempuan. Ceritanya begini. Jadi Saif dan Nailah ini adalah orang yang ingin menikah tapi tidak direstui oleh kedua orang tua. Akhirnya kemudian janjian keduanya untuk melaksanakan haji. Siapa tahu kalau mereka berdua berdoa di Ka'bah, pulang mungkin orang tuanya akan dilembutkan hatinya. Maka berangkatlah Saif dan Nailah ini dengan beda rombongan, tetapi sudah ada janjian di Ka'bah untuk ketemu. Rupanya syaitan masuk ke tubuh 2 orang ini. Ketika Saif dan Nailah ketemu, masuk pula dia ke dalam Ka'bah, berzina pula dari situ. Maka Allah Subhanahu wa taala kutuk jadi batu. Kayak cerita maling kundang, dikutuk jadi batu. Akhirnya kemudian orang-orang Arab ini ketika Arab dikuasai oleh suku Jurhum, dan suku Jurhum itu masih mentauhidkan Allah karena kabilahnya Nabi Allah Ismail. Maka 2 patung ini kemudian diletakkan, yang satu di Safa, yang satu di Marwah, supaya orang sa'i itu menjadi ibarat pelajaran. Siapapun yang melakukan maksiat di Ka'bah maka akan seperti Saif dan Nailah. Itu tujuannya. Maka diletakkan di Marwah 1, di Safa 1. Ketika kabilah Jurhum ini kemudian dijajah oleh Khuza'ah, kalahlah Jurhum ini. Sampai-sampai orang-orang Jurhum ini karena takut air Zam-Zam direbut oleh Khuza'ah, dipendamnya pula Zam-Zam itu. Dan baru diketemukan di zaman kakeknya Rasul, Abdul Muttalib. Jadi akhirnya kemudian salah satu tokoh Khuza'ah itu ada namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Dialah yang pertama mengasas kenapa orang-orang Arab itu sampai menyembah berhala. Gara-garanya Amr ibn Luhai al-Khuzai ini sama ke Syam. Dan Syam itu dikenal Biladul Anbiya, negerinya para nabi. Rupanya dia lewat di sebuah perkampungan penyembah berhala di sana. Kemudian ditanya, kenapa kalian menyembah berhala dan berhala apa ini? Maka orang-orang Syam mengatakan, ini yang satu ini kalau ingin minta jodoh di berhalanya, kalau ingin supaya usahanya lancar ini berhalanya, kalau ingin hujan ini pula berhalanya. Ketika mendengar ada berhala yang bisa menurunkan hujan, tertariklah Amr bin Luhai. Kenapa? Karena di Mekah itu kering kelontang. Boleh jadi kalau seandainya di bawah yang satu ini, yang namanya Hubal, yang bisa menurunkan hujan, dibawa ke Mekah, bisalah turun hujan di sana, biar tidak gersangkan. Maka dibawalah patung Hubal dari Syam menuju Mekah oleh siapa? Amr ibn Luhai al-Khuzai namanya.
Tiba-tiba patung itu ditenggerkan di Ka'bah. Itulah patung pertama yang berdiri di Ka'bah. Namanya Hubal. Karena yang meletakkan tokoh besar Khuza'ah, akhirnya kemudian sedikit demi sedikit orang-orang Arab pun menyembah Hubal. Kemudian bertambahlah patung lain, muncullah Manat, muncullah Lata, muncullah Uzza, kemudian sampai kepada patung Nailah dan Saif ini yang sebenarnya didirikan untuk ibarat supaya jangan macam-macam di Ka'bah, malah disembah. Padahal tujuannya orang-orang Uzza Jurhum itu, maksudnya orang Saif kalau melihat patung Saifah, mereka nggak akan macam-macam di Ka'bah. Malah di zaman Amr bin Luhai disembah pula patung Saif dan Nailah ini. Padahal dulunya seorang pezina. Begitulah di luar akal nalar orang-orang musyrik ini. Gak punya akal mungkin bahasa kita. Nah akhirnya kemudian Amr ibn Luhai ini berhasil menghapus agama tauhid menjadi agama kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW diutus, Nabi SAW berbicara soal Amr ibn Luhai. Apa kata Rasul? Ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajurru am'a'ah fa innahu awal man ghayyara dina Ibrahim. Aku melihat Amr ibn Luhai di neraka terburai khususnya karena dia orang yang pertama merubah agama Ibrahim menjadi agama kesyirikan. Jadi ketika diutusnya Nabi SAW, orang-orang Arab itu penuh dengan berhala di rumah-rumah mereka. Jadi satu rumah itu banyak berhala. Ada berhala besar sekali, taruh di teras. Ada berhala agak kecil, taruh di kamar. Ada yang kecil nonet, itu di bawah safar biasa. Jadi mereka safar itu harus berhala kecil. Sampai ada kisah, walaupun kisah ini memang dilemahkan para ulama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia safar, masih jahiliyah Umar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu safar membawa, harusnya dia membawa berhala, lupa pula dia berhalanya. Ketika sudah jauh baru teringat Tuhannya ketinggalan di rumah. Akhirnya dia terpikir kalau pulang ke Mekah jauh pula gitu. Kalau seandainya melanjutkan perjalanan gampang pula karena tidak ada Tuhan, harusnya safar bersama Tuhan. Akhirnya kemudian ketika Umar lapar, teringatlah sawit itu adonan roti. Itu bekal dia jalan. Rupanya terpikir untuk membuat berhala dari sawit itu. Maka dibuatlah adonan sawit itu, pertama dikepal jadi kepala, dikepal jadi badan, dikepal jadi tangan, kaki, jadilah berhala Umar siap disembah. Masalahnya habis sawit itu untuk membuat berhala, sehingga tidak disisakan untuk makan. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menyembah berhala tersebut, lama-lama lapar pula dia. Salah-salah dimakan dia Tuhan, tak dimakan pula dia lapar. Akhirnya kemudian dia cobalah mengambil kakinya, dimakan, rupanya masih kurang kenyang. Ambil lagi kaki satunya, kurang kenyang. Ambil lagi badannya, kurang kenyang. Ambil lagi tangannya, kepalanya, habis Tuhan Umar dimakan Umar. Secara logika sebenarnya mana ada Tuhan dimakan kecuali Umar makan Tuhan. Dari sini menunjukkan bahwa sesembahan orang-orang musyrik itu sebenarnya tidak masuk akal manusia. Makanya Ibrahim alaihi wasallam ketika menghancurkan patung-patung itu, dia akan meletakkan palunya di patung yang paling besar. Kemudian ketika ketahuan siapa yang menghancurkan patung, Ibrahim itu tujuannya bukan menghancurkan patung. Buat apa menghancurkan patung? Besok dibuat lagi, dihancurkan lagi, dibuat lagi, sampai kapan? Bukan itu tujuan Ibrahim itu.
Ibrahim ingin menyadarkan bahwa patung-patung itu bisa dihancurkan. Maknanya mereka bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa dihancurkan, yang ada menghancurkan. Makanya ketika kemudian orang-orang Kan'aniyun, orang-orang Babylon ini, pengikutnya Namrud kemudian menangkap Ibrahim dan mengatakan, "A'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim." Hei Ibrahim, kau ya yang melakukan ini gitu. Kata Ibrahim sambil tauriah. Jadi patungnya sebelah sana bapaknya, palunya di lehernya. Jadi dia menunjuk jempolnya ini ditunjuk ke patung. Ada orang Jawa monggo gitu ya. Jadi itu loh yang melakukan itu. Maksud Ibrahim itu menunjuk ke jempol dia, tapi diisyaratkan ke patung. Ini namanya tauriah. Kata Ibrahim itu, kalau Ibrahim boleh ngomong, yang melakukan itu loh jempol, gitu loh maksudnya. Tapi diisyaratkan ke patung. Kenapa Ibrahim alaihi salatu wassalam tauriah seperti itu? Karena gagang palu itu kalau kita pegang seperti ini, namanya di gagang palu kita pegang seperti ini, gak akan kuat. Tapi kalau jempolnya begini pasti kuat. Ya. Jadi Ibrahim ingin mengatakan sebenarnya melakukan jempolku begitu, tapi tauriah dia ingin berdusta dan mengatakan itu loh patung yang besar. Buktinya ada di situ, palunya kan ada di situ. Sehingga pegang palu gitu kan. Kata Ibrahim, kau coba tanya interogasi dia. Maka kaum Ibrahim mengatakan, ya Ibrahim, kau sudah tahu berhala itu tidak bisa bicara. Lah kalau tidak bisa bicara, ngapain disembah? Itu maksudnya. Ya, jadi orang-orang musyrik itu, ketika kemudian mereka tidak ada mentauhidkan Allah kecuali sedikit, kayak Waraqah ibn Naufal dan beberapa orang yang Hanafiyah sama itu. Tapi hampir umumnya orang-orang penyembah berhala. Tiba-tiba di tengah-tengah para penyembah berhala datang pula Nabi SAW disuruh menghancurkan berhala dan menetapkan satu Tuhan. Ketika Nabi SAW mengatakan Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa jawaban orang-orang musyrik? Aja'al al-alihata ilaha wahid inna hadha la syai'un ujab. Muhammad, apakah kami harus menghancurkan banyak berhala dan menetapkan satu berhala saja? Ini mustahil. Gak mungkinlah satu berhala itu bisa menjawab semua permintaan kami yang banyak. Jadi mereka menganggap bahwa satu Tuhan itu tidak cukup. Karena kebiasaan mereka kalau minta hujan ke sini, kalau minta jodoh ke situ, kalau minta rezeki ke sini. Jadi banyak berhala itu fungsinya macam-macam. Saya teringat dengan satu kawan di Malaysia, dia seorang mu'alaf dan jadi ustaz. Jadi suatu ketika dia sakit. Bahkan satu keluarga itu dari 5 orang 3 sakit. Lah ini satu keluarga ini masih menyembah berhala, belum mu'alaf. Ini cerita ustaz ini sebelum jadi Islam. Dia cerita. Jadi satu keluarga 3 sakit, 2 sehat. Akhirnya kemudian kata orang tuanya, ini berhala yang ada di rumah ini nampaknya dia tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dia kurang power, kurang kuat powernya. Harus ganti yang lebih besar. Akhirnya kemudian dipesankan kepada pemahat patung khusus pembuat berhala, dibuat agak besar supaya powernya juga besar. Akhirnya itu lama itu pembuatan patung itu sampai 1 bulan. Sudah parah baru jadi Tuhan. Ketika kemudian patung kecilnya dibuat, diletakkan patung yang besar, tak juga yang sakit itu sembuh juga. Sampai akhirnya kepada Allah, karena rumahnya dari kayu. Ketika kemudian orang-orang ini sebagiannya ke pasar dan ada beberapa orang di rumah, kebakarlah rumah itu. Tapi semua selamat, tapi berhalanya tidak selamat. Jadi berpikirlah begitu, kok bisa berhala tidak lari seperti saya? Harusnya kan ikut lari gitu. Jadi terbakarlah akhirnya berhala itu. Cemana dia berhala terbakar di situ? Akhirnya dia tidak bisa melindungi dirinya kan, karena terbakar dalam rumah itu.
Dari situ dia sadar, akhirnya mualaf satu keluarga. Nah dari sini kan logika sebenarnya bahwa para penyembah berhala itu tidak ada akalnya mereka. Karena kalau mereka menggunakan akal, tentu mereka tidak akan menyembah itu. Pasti akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di sini orang-orang musyrik itu ketika kedatangan Rasul tiba-tiba mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan memberantas seluruh berhala-berhala, mereka pun saling tanya-tanya satu dengan yang lain. Mulai dari tokoh-tokohnya sampai orang pasarnya tanya-tanya. Makanya Allah mengatakan amma yatasaalun, tentang apa sih mereka bertanya-tanya itu? Anin naba'il adzim, tentang kabar yang sangat besar, artinya tentang la ilaha illallah. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, amma yatasaalun anin naba'il adzim. Naba'il adzim itu artinya Al-Quran. Dan Nabi SAW membacakan Al-Quran. Dan ketika itu orang-orang Arab, mereka pakar-pakar merangkai-rangkai syair, merangkai-rangkai qasidah. Bahkan sebagian orang Arab itu hafal syair-syair jin. Seperti Al-Walid ibn Mughirah itu hafal tuh syair-syair jin. Tiba-tiba kemudian Rasul datang membacakan Al-Quran dengan bahasa yang sangat tinggi, balaghah yang luar biasa, mantik yang tidak bisa ditandingi oleh para penyair itu. Sehingga mereka bertanya-tanya, ini maksudnya Quran ini apa? Oh, bahasanya terangkai demikian rapinya, syair pun tidak bisa menandingi Al-Quran. Makanya ada seorang tokoh musyrik namanya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah itu digelari Al-Wahid. Al-Wahid itu karena satu-satunya yang mengkiswah Ka'bah gantian dengan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu setahun sekali akan mengganti kain kiswah Ka'bah di zaman jahiliyah. Nanti tahun depannya Al-Walid ibn Mughirah satu orang dengan dana dia mengkiswah Ka'bah. Kalau nanti tahun depannya bareng-bareng orang-orang musyrik. Kenapa? Karena dia orang kaya. Kekayaannya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, itu ladang dia semuanya, belum lagi kebun kurma. Al-Walid ibn Mughirah itu ahli dan pakar syair, pakar qasidah, pakar syair-syair jin pun dia bisa. Kayak apa itu syair jin? Ya, orang lain ya mambang putih, mambang hitam, begitu. Jadi syair-syair jin itu khusus untuk para penyihir, karena di zaman jahiliyah itu banyak dukun juga masalahnya. Jadi suatu ketika dia heran, datang dia kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya, apa sih yang didakwahkan sahibmu itu, kawan itu si Muhammad itu? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Tartaqullah Al-Walid, karena dia pakar syair masalahnya. Kok beda dengan syair? Kok enak sekali didengar? Akhirnya dia pun datang kepada Nabi SAW ingin memastikan gitu. Maka Rasul membacakan Al-Quran kepada Al-Walid ibn Mughirah. Sempat terpengaruh Al-Walid ini. Sampai ketika dia ditanya oleh Abu Jahal, ya Walid, mukamu kok berbeda? Kata dia, iya, aku baru datang dari rumah Abu Bakar, kemudian dari rumah Muhammad. Demi Allah, aku tidak pernah melihat bahasa setinggi yang dibacakan Abu Bakar dan Rasul, maksudnya Al-Quran. Kata Abu Jahal, wahai celaka wahai Walid, kau sudah terpengaruh dengan agama itu. Akhirnya kemudian karena Abu Jahal takut Al-Walid masuk Islam, sebab kalau dia masuk Islam, satu kabilah masuk Islam semuanya. Akhirnya kemudian Abu Jahal punya siasat bagaimana Al-Walid jangan sampai masuk Islam, dengan cara diboikot, dikumpulkan orang-orang musyrik. Kemudian setelah di hadapan orang-orang musyrik, Abu Jahal mendesak, wahai Walid, katakan soal Muhammad yang sejujurnya. Al-Walid berpikir kalau dia mengatakan sejujurnya, dia akan ditinggalkan kaumnya. Kan berat itu kan ujiannya. Akhirnya dia yang tadinya memuji Al-Quran terbalik pula mendustakan Al-Quran, dan dia mengatakan dia illa sihrun yu'thar. Sesungguhnya Al-Quran itu
adalah sihir impornya Muhammad. Jadi Muhammad itu punya guru tapi bukan orang Arab. Dia belajar di luar Arab sana. Makanya dikatakan Quran itu sihir impor gitu. Bayangkan kan? Jadi sekelas Al-Walid saja gitu ya. Akhirnya yang tadi membenarkan karena takut jabatannya hilang, akhirnya merusakkan. Makanya orang-orang Arab terhadap Al-Quran di zaman awal kemunculan Rasul itu mendakwahkan dakwah tauhid dan juga menyampaikan Al-Quran. Ada yang mengingkari secara mutlak, ada yang beriman kemudian masuk Islam, ada yang beriman kemudian kufur. Contohnya Al-Walid bin Mughirah. Bahkan Abu Jahal sendiri terpengaruh dengan Quran. Jadi Abu Jahal ini, Amr bin Hisham, setiap malam itu mengendap-endap di mana Rasul sedang sholat malam. Oh, kalau Rasul sholat malam di situ, Abu Jahal datang. Nanti ngintip-ngintip, ngendap-endap, dengarkan apa yang dibaca si Muhammad itu. Jadi suatu malam Jibril tidak turun kepada Rasul, sehingga Rasul tidak hadir di tempat biasa sholat malam. Sementara Abu Jahal sudah nunggu-nunggu, kok malam ini tak hadir dia. Rindu dia dengan Quran. Akhirnya ketika Nabi SAW tidak hadir, akhirnya kecewa, pulanglah. Rupanya berjumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pun ikut kendap-kendap di situ tanpa ada koordinasi. Kata Abu Sufyan, Abu Jahal, ngapain kau di sini? Katanya Abu Jahal, kau juga ngapain di sini? Akhirnya mengakulah dua orang ini, kemudian sepakat jangan dikasih tahu orang-orang Quraisy, kalau tidak mereka tokohnya masalahnya. Ya. Jadi orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu kalau di malam hari mereka betul-betul menikmati Al-Quran, kalau di siang hari sok musuh besarnya Nabi. Nah, itulah orang itulah Al-Quran. Seperti itulah pengaruh Al-Quran di zaman itu. Maka Allah mengatakan amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang Al-Quran yang sangat agung. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, amma yatasaalun anin naba'il azim itu adalah tentang kerasulan. Betulkah Muhammad itu nabi ataukah bukan? Betulkah dia rasul ataukah bukan? Jadi menjadi pertanyaan besar. Bertanya-tanya orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Makanya sebagian mereka orang-orang Arab itu sampai mereka ke Madinah bertanya kepada orang Yahudi. Karena mereka tahu Yahudi itu diberikan kita. Boleh jadi ada informasi dari orang Yahudi tentang siapa Muhammad itu. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, ada pembesar Quraisy itu datang ke Madinah, ingin berjumpa dengan para pembesar Yahudi, bertanya soal kemunculan seorang Nabi di Mekah. Maka orang Yahudi mengatakan, kalau begini, kau tanya kepada orang yang ngaku Nabi itu. Pertama tanya soal ruh, apa jawabannya? Yang kedua soal seorang laki-laki yang keliling dunia, macam mana kabarnya? Kemudian yang ketiga soal anak-anak muda yang terjerembab dalam gua kemudian terkurung, macam mana itu ceritanya? Tanya tuh. Kalau dia bisa menjawab, memang dia nabi. Tapi kalau tidak bisa menjawab, itu nabi abal-abal, itu nabi kaleng-kaleng, bukan nabi. Jadi mereka sampai meminta informasi pada Yahudi itu. Apakah betul Muhammad itu nabi atau bukan? Maka ketika mereka sudah mendapatkan bahan pertanyaan dan kunci jawaban, mereka pulang ke Mekah, berjumpa dengan Rasul. Ya Muhammad, kami memiliki 3 soalan. Kalau kau bisa menjawab, memang kau nabi. Kalau kau tak bisa menjawab, dustakanlah kenabianmu. Kata Rasul, bagaimana jaminannya kalau aku bisa menjawab? Maukah kalian beriman? Oh, kami bisa beriman karena kau seorang nabi. Dipeganglah ucapan perjanjian mereka itu. Saking senangnya Rasul lupa mengucapkan insyaAllah. Kata Rasulullah, saya akan jawab semua pertanyaan kalian. Harusnya Rasul mengatakan insyaAllah saya jawab. Gara-gara tidak mengucap insyaAllah ini. Ketika 3 soalan dihadapkan kepada Rasul, Rasul ini tidak pandai-pandai menjawab. Bukan, dia nunggu wahyu. Bukan asal jawab, ini pertanyaan, ini jawabannya. Tidak begitu. Nabi itu kalau ada soalan, malam harinya dia tahajud, nunggu ada wahyu atau tidak sebagai jawaban.
Satu hari Jibril tak turun, 2 hari tak turun, sampai 1 minggu tak turun, 2 minggu tak turun, 3 minggu sampai 1 bulan Jibril tak turun. Sesaklah dada Nabi. Apa kata orang-orang Quraisy? Ya Muhammad, rupanya Nabi abal-abal, tak mampu jawab dia. Ketika Rasul makin sesak dadanya, maka Jibril turun ketika sudah 1 bulan, turunlah surah Al-Kahfi, menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, dan apa itu. Akhirnya kemudian dijawab. Setelah dijawab pun tidak beriman juga. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'min. Kau beri peringatan atau tidak, tetap saja mereka tak beriman. Jadi amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim itu maksudnya tentang kenabian. Mereka bertanya-tanya soal kenabian. Betulkah Muhammad itu nabi atau tidak? Itu maksudnya. Makanya Allah mengatakan amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? 'Anil naba'il 'adzim, tentang berita besar. Munculnya seorang nabi dan rasul ngaku-ngaku di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dan penafsiran yang terakhir, dan ini yang paling kuat wallahu a'lam, karena penafsiran ini yang paling banyak ditafsirkan oleh jumhur mufassirin. Mayoritas para ahli tafsir mentafsirkan yang keempat ini. Naba'il 'adzim itu artinya hari kiamat, adanya kehidupan setelah kematian. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? 'Anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun, tentang kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang adanya hisab, tentang adanya mizan, tentang adanya sirat, tentang adanya surga dan neraka. Itulah naba'il 'adzim. Inilah mereka yang diperbincangkan soal ini, dari orang-orang besarnya sampai orang pasarnya. Karena Nabi SAW dalam periode Mekah itu lebih banyak bicara tentang keyakinan tauhid dan juga tentang hari akhir, cerita surga, neraka, hisab, mizan, dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka bertanya-tanya, betul nggak itu yang dikatakan si Muhammad? Nanti kalau kita mati kemudian jadi tulang belulang di kuburan, tiba-tiba kemudian tulang itu disatukan kembali, kemudian datang lagi dagingnya, kemudian tumbuh lagi, akhirnya jadi orang lagi. Betulkah itu? Jadi mereka ragu-ragu tuh. Apakah setelah kematian ada kehidupan? Ragu mereka, saling tanya-tanya sama mereka itu. Amma yatasaalun, saling bertanya-tanya. Kenapa mereka tidak mau yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian? Karena orang-orang Quraisy itu mau hidup enak. Mereka mau hidup enak, tidak mau dipertanggungjawabkan tentang mereka. Padahal secara logika ya coba dianggaplah di puskopkar ini, satu puskopkar ini, kan tidak semua orang itu baik. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang maling, ada yang enggak, ada yang zina, ada yang enggak, ada yang korupsi, ada yang enggak. Cuma tidak ada pertanggungjawabannya. Umpamanya ada orang yang membunuh, umpamanya, kemudian yang satunya terbunuh. Pertanggungjawaban orang yang membunuh tiba-tiba tidak ada hari kebangkitan, enak kali dia membunuh. Ada orang yang memperkosa, umpamanya, kemudian setelah memperkosa tiba-tiba dia begitu saja tidak ada pembalasan. Akalnya di mana kan itu? Jadi adanya kebangkitan setelah kehidupan dunia ini supaya ada pertanggungjawaban yang jahat-jahat itu, supaya dipertanggungjawabkan. Tetapi orang-orang musyrik Arab itu mengingkari adanya hari kebangkitan supaya mereka hidup enak, supaya yang mabuk yang tidak dibalas, yang zina tidak dibalas, yang mencuri tidak dibalas, yang membunuh tidak dibalas, supaya enak hidupnya itu. Maka di zaman Rasul ada orang tua namanya Akhnas ibn Suraik. Akhnas ibn Suraik. Akhnas ini usianya sudah 100 tahun lebih, penyair kondang Arab, dan syairnya sangat diperhitungkan Arab. Dan ingat, para penyair itu sama dengan pemilik media, sama dengan pemilik televisi di zaman sekarang, pemilik radio gitu. Karena di zaman itu untuk menyebarkan sebuah informasi menyewa tukang syair. Umpamanya saya panggil tukang syair, ini saya punya kabar untuk berita, tolong sebarkan. Kalau sekarang kan pakai handphone saja ya, pakai WA grup dan nyebar ke mana-mana kan. Kalau dulu nyewa tukang syair, ini saya punya pengumuman, tolong sebarkan, nanti
Kata syair, bagaimana bentuk hukumannya? Nanti dirangkai sama dia syairnya. Nanti dia ke pasar, dia bersyair di pasar. Nanti orang tahu semua. Sehingga syair itu bisa membangkitkan orang, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang senang, bisa membuat orang tertawa, bahkan bisa membuat orang semangat untuk jihad. Itulah syair. Jadi ada seorang kakek namanya Akhnas ibn Sulaik, sudah 100 tahun lebih. Dia sudah bosan hidup di Mekah. Dia melihat sahabat Nabi hijrah ke Madinah itu, sampai rela mereka meninggalkan pekerjaan, ladang, tanah, rumah, bisnis. Mereka hanya bawa baju di badan, kemudian rela-rela mereka harus pergi dari Mekah ke Madinah. Ini kalau bukan agama yang hak, tidak mungkin sampai seperti itu pengorbanan sahabat. Akhirnya Akhnas ini ingin hijrah juga, padahal masih kafir. Dia tertarik dengan agama Rasul, ingin hijrah, ingin masuk Islam. Ketika Akhnas ini hendak hijrah, para pembesar Quraisy tahu itu. Oh, bahaya nih Akhnas ini kalau sampai hijrah sampai ke Madinah. Ya, kenapa? Muhammad punya satu tukang syair namanya Hasan ibn Thabit, itu sudah buat geger kami. Oh, ini kalau gabung lagi tukang syair ini makin geger lagi kami. Kalau begitu kita cegah jangan sampai di Madinah. Akhirnya dihadanglah Akhnas itu tengah jalan sama tokoh-tokoh Quraisy. Ya Akhnas, ila aina tadhhab? Mau kemana kau pergi? Kata Akhnas, saya sudah tua. Saya ingin menyusul orang-orang yang hijrah ke Madinah. Saya ingin masuk ke agamanya Muhammad. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Akhnas, tahu enggak agama Muhammad itu? Dia mengharamkan khamr. Kalau kau masuk ke agamanya, kau akan mabuk lagi gitu. Katanya si Akhnas, nggak apa-apa, kau sudah tua, udah lama pun tak mabuk. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ya Akhnas, kalau kau masuk ke agama Muhammad melarang zina, kau tak bisa berzina lagi. Tak masalah, saya sudah tua, sudah nggak berhasrat untuk berzina. Jadi pokoknya orang-orang kafir Quraisy ini terus memberikan syubhat, keraguan kepada Akhnas, jangan sampai hijrah. Akhirnya kemudian sudah habis, sudah gimana caranya menghentikan Akhnas itu, sampai ada ide, bagaimana kalau seandainya kita tawarkan unta saja. Akhirnya sepakatlah orang-orang ini datang kepada Akhnas, ya Akhnas, gimana kalau seandainya kau jangan berangkat, urutkan niatmu ke Madinah. Bagaimana sebagai imbalannya kami sediakan 100 ekor unta, bawa ke kabilahmu, jangan berangkat ke Madinah. Wah, ketika mendengar 100 ekor unta agak mikir dia. 100 ekor unta. Kok dibuat mobilnya 100 Avanza, misalnya jadi seorang unta. Jadi pikirnya berangkat, mungkin itu kancing, berangkat enggak, gitu ya. Terakhirnya enggak berangkat, ya. Karena dia lihat unta yang 100 itu. Akhirnya sedikit cerdas, dia bilang kalian jangan ngomong saja, mana untanya? Akhirnya dihadirkan betul 100 ekor unta. Akhirnya Akhnas bersumpah untuk tidak berangkat ke Madinah dan membawa untanya pulang. Ditunggangilah satu unta yang paling besar. Akhirnya Allah takdirkan di tengah jalan unta ini terperosok, kemudian jatuhlah Akhnas, meninggallah dia di situ suul khatimah. Padahal sudah ingin pergi ke Madinah masuk Islam kan? Tak jadi, dia pilih dunia. Rupanya naik unta, kemudian membawa unta-untanya di tengah jalan, jatuh mati dia. Lihat bagaimana orang-orang yang bentuk orang-orang yang hijrah di zaman Rasul itu. Ada orang-orang seperti ini. Yang ingin saya katakan, bagaimana orang-orang Quraisy ini mengatakan kepada Akhnas, ya Akhnas, agama Muhammad itu mengharamkan khamar. Kalau kau masuk, kau gak akan mabuk lagi, kau gak akan zina lagi, kau gak akan begini. Maunya orang-orang Quraisy itu maunya enak gitu. Mereka bisa mabuk tenang, bisa zina tenang, semua tenang, maksiat itu. Dengan mengingkari adanya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi mereka tidak mempertanggungjawabkan, itu intinya mereka mengingkari ada kehidupan setelah kematian. Makanya kemudian Allah mengatakan, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? 'Anil naba'il 'adzim, tentang hal yang besar, maksudnya tentang kehidupan setelah kematian. Alladzi hum fihi
mukhtalifun. Itulah yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah mengatakan, tidak apa-apa, kalian ingkari, kalian sekarang mengingkari bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Kalla saya'lamun, kata Allah, sekali-kali mereka nanti akan tahu sendiri. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali mereka pun akan mengetahui. Kalau mereka sudah masuk liang lahat, masuk ke alam kubur, masuk kepada mahsyar, maka mereka akan tahu bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Inilah diantara 5 ayat pertama dalam surah An-Nahl. Wallahu a'lam. Kita cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.